kami jelaskan dulu bahwa kami dari Bea Cukai Makassar hari ini melaksanakan kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan dari kegiatan pembayaran cukai untuk semester 1 tahun 2021. Nah, yang kami musnahkan pada hari ini adalah hasil tembakau sebanyak 860.000 batang, kemudian ada 312 liter minuman mengandung etil alkohol, 900 ml vape, kemudian ada juga beberapa jenis obat-obat yang cara pemasukannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan. Kemudian juga ada juga beberapa barang larangan batasan lainnya, misalnya berupa sex toys atau alat peraga seksual yang juga dimasukkan melalui kantor pos lalu Bea Makassar. Nah, itu semua kalau tadi disampaikan itu nilai barang sekitar 1,1 juta, kemudian potensi kerugian negara sekitar 450 juta. Tapi bukan kita lihat potensi kerugian negara di sini yang paling penting, tapi adalah bagaimana Bea Cukai sebagai community protector mampu memberikan fungsinya untuk melindungi masyarakat umum dari beredarnya hal-hal yang bisa berdampak negatif. Nah, kalaupun ada hasil potensi kerugian negara yang ditegakkan, itu adalah bonus dari kegiatan tersebut. Kenapa memilih kubur ini? Nah, kenapa kita memilih kubur? Pertama yang kita hadapi saat ini adalah kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 dan kita sebenarnya berusaha supaya tidak terlalu banyak orang yang terlibat. Makanya ada beberapa perubahan yang kita laksanakan, antara lain bahwa kita laksanakan via Zoom, tidak ada acara di kantor, murni di sini di lapangan dengan cuaca yang panas kita adakan di kubur. Kenapa? Karena memang untuk saat ini apabila rokok itu dibakar akan menimbulkan waktu yang lama. Satu, yang kedua adalah ada polusi juga. Yang ketiga di sini memang lahannya memungkinkan kalau menggunakan ditimbun kemudian dihancurkan kemudian kita timbun lagi, ada tembakau di situ. Tembakau ini bisa juga cukup menyuburkan tanah. Jadi memang ada beberapa pertimbangan teknis ya sehingga kita memilih tempat ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada pihak PT Katingan Timber Celebes yang telah menyediakan lahan, kemudian dari segala pihak yang stakeholder dan aparat penegak hukum lainnya yang membantu proses kegiatan ini. Pemilik atau orang yang memasukkan ini ada yang dapat, Pak? Karena ini hasil penindakan, baik itu yang dari pos, ada yang dari pos itu ada dua sebab. Satu, karena tidak diselesaikan secara kepabeanan, artinya dia sudah memiliki waktu untuk menyelesaikan tapi tidak diselesaikan. Yang kedua adalah barang yang pemasukannya tidak sesuai, artinya tidak sesuai itu dia langsung di SBP. Kalau ini kan barang kiriman pos, penerimaannya tidak semuanya di sini. Jadi memang secara aturan langsung kami jadikan dia, kita tindak kemudian jadikan dia barang dikuasai negara, akhirnya menjadi barang negara kemudian mendapat peruntukan. Nah, untuk hasil tembakau beberapa sebagian juga dari kegiatan operasi pasar yang kita laksanakan mulai dari di tingkat pelabuhan, di distributor maupun di ekspedisi. Nah, sebagian besar ini adalah ada yang kita temukan orang yang kita proses, kemudian ada juga yang memang karena statusnya dalam proses pengiriman itu tidak kita tetapkan untuk tindak pidana. Oh ya, tidak? Tidak semuanya. Ya. Ada berapa orang, Pak? Kebetulan yang untuk kita musnahkan kali ini tidak ada yang dari hasil tindak pidana, tapi murni dari pelanggaran pelanggaran administrasinya. Oke, Ya. Mungkin Pak dari hasil kegiatan hari ini edukasi seperti apa yang disarankan ke masyarakat agar tidak terjebak atau mungkin barang-barang mereka ini tidak kena razia seperti ini? Ya, jadi yang pertama adalah kita mencoba memberikan contoh kepada masyarakat bahwa himbauan yang pertama bahwa legal itu mudah. Jadi segala sesuatu yang tidak legal itu pasti mempunyai akibat hukum di belakangnya. Pertama, jika mereka mau mengirim barang atau mau memesan barang di luar negeri, yang pertama perlu diingat adalah barang-barang tersebut ada aturannya. Pertama, ada aturan terkait larangan batasan, ada aturan terkait tata niaga, ada aturan terkait nilai barang. Jadi itu mereka harus paham. Dan ini kami berusaha untuk mengedukasi baik itu melalui humas kami, kemudian juga melalui media sosial yang kami giat untuk sebarkan, baik itu di tingkat pelayanan wilayah maupun tingkat pusat. Tapi kalau sejauh ini Pak, apakah berefek, maksudnya menurunkan jumlah pelanggaran atau seperti apa Pak? Ya, ya. Kalau masalah menurun, untuk jumlah saat ini jauh lebih menurun daripada yang sebelumnya kita musnahkan. Ya, ini kan kita bisa lihat dari dua sisi, apakah memang kegiatan kita berhasil itu walau alam, tapi kita harapkan memang itulah, karena berdasarkan indeks juga untuk peredaran rokok ilegal. Kita semakin tahun semakin membaik jumlah rokok beredar ya, rokok ilegal yang beredar di pasaran itu semakin indeksnya sudah semakin turun. Nah, itu salah satu parameter. Kemudian untuk barang kiriman pos memang ada
ada signifikasi peningkatan karena zaman pandemi ini rata-rata orang mengirim. Jadi online itu laku dan kemudian memang sebagian besar itu masih tidak paham terkait bagaimana aturan tersebut.